Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur hari baru boleh kita jalani kembali dalam kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita menjalani hari ini dengan aktivitas kita, berbagai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Bapa, Allah kami yang hidup, Bapa di dalam Yesus Kristus. Hari ini, hari baru boleh kami jalani adalah anugerah Tuhan saja bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hari ini di dalam terang Tuhan juga. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, beri hati kami untuk boleh mengerti, dan Engkau juga yang meneguhkan kami untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Paulus ke jemaat Efesus, pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Demikian tertulis di sana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian salam dari surat Paulus yang dituliskan ke jemaat Efesus. Sebagaimana biasa dalam penulisan suatu surat, bagian salam pembuka selain menyebutkan penulisnya, juga disampaikan kepada siapa surat itu ditujukan, dan ditutup dengan serangkaian ucapan selamat dan berkat. Dan dalam bagian ucapan selamat dan berkat ini, juga dapat dimaknai sebagai harapan dan doa bagi jemaat kepada siapa surat itu ditujukan, agar keberadaan mereka sesuai dengan apa yang disebut dalam doa dan pengharapan tadi. Bacaan kita ini, saudara-saudara, adalah bagian dari doa dan harapan bagi jemaat yang dituju, yaitu jemaat Efesus, agar kiranya kehidupan dan keberadaan mereka tetap dilingkupi oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikianlah di dalam bagian doa dan harapan ini, tentunya kita dapat memetik beberapa hal yang dapat kita maknai sebagai pesan firman bagi kehidupan kita sekarang. Yang pertama, saudara-saudara, jika senantiasa hidup kita dilingkupi oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah, sejatinya itulah keberadaan kehidupan yang terbaik bagi kita. Oleh karena, kendati tentu hidup jemaat, demikian juga kita semua, dapat saja didera oleh berbagai masalah-masalah, penderitaan-penderitaan hidup, ataupun perkara-perkara lain yang menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Bila hal itu dihadapi di dalam dan bersama kasih karunia Allah, demikian pun dalam damai sejahteranya yang tercurah kepada kita, maka di sana kita bisa mengalami kehadiran Allah yang campur tangan dalam kehidupan kita ini. Artinya, seberat apapun pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, maupun tantangan-tantangan lain itu, semuanya dapat kita jalani dan lalui di dalam pertolongan dan penyertaan kehadiran Allah yang berkuasa menolong dan memampukan kita dalam menjalaninya. Sekaligus juga di dalam Dia, terang hati dan pikiran kita dapat dituntun
untuk melihat atau mendapatkan jalan-jalan keluar, bahkan sampai kepada diri kita mungkin diubahkan oleh kuasa kasih karunia itu di dalam menyikapi atau menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu. Sehingga sesungguhnya masalah dan pergumulan kehidupan itu tidak lagi berkuasa menunjukkan hidup kita kepada yang melemahkan diri kita atau bahkan membawa kita kepada ketiadaan pengharapan, bahkan kebinasaan, melainkan oleh dan di dalam campur tangan Tuhan dapat menjadi jalan yang semakin meneguhkan, menjadikan kita lebih kuat, dan membangun kehidupan kita di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripadanya, di dalam menghadapi masalah-masalah, kemudian masalah-masalah kehidupan kita ini, ataupun masalah-masalah kehidupan di kemudian hari. Demikian pun kita boleh berharap, saudara-saudara, ketika permasalahan kehidupan itu sedang kita hadapi, kita semua tidak kehilangan sukacita serta pengharapan di dalam menjalaninya, atau bahkan di dalam menyongsong masa depan. Oleh karena kehidupan di dalam Tuhan akan masa depan kita, sama seperti rancangannya, senantiasa membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Artinya, masa depan kita bisa kita harapkan bersama Tuhan yang memberkati menyertai. Kita akan mengalami lebih cerah lagi bagi kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah itu terjadi. Dan karenanya sesungguhnya kita dapat memaknai dan imani segala tindakan dan campur tangan Tuhan yang tercurah kepada kita, itu semua semata didasarkan oleh kasih-Nya yang besar terhadap hidup kita. Firman Tuhan pun berkata, tidak ada suatu peristiwa atau kuasa-kuasa, baik di bumi atau dimanapun, bahkan di langit atau di sorga sekalipun, yang dapat menghambat atau memutus kasih Tuhan tercurah kepada kita. Dengan demikian, oleh kasih dan campur tangannya yang berdasar pada kasih karunia itu, itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang di dalam menghadapi perkara-perkara kehidupan kita. Seperti juga ditekankan di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yang kedua, saudara-saudara, sejalan dengan pengertian akan kasih karunia itu, hal itu menegaskan kepada kita bahwa semuanya itu diberi berdasar kepada anugerah saja, kemurahan Tuhan saja, kasih Tuhan saja, atau semata bagi diri kita. Dengan kata lain, sejatinya kita yang menerimanya tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi oleh kehendak Allah sendirilah yang menjadikannya tercurah kepada diri kita. Oleh karena itu, tidak ada lain yang dapat kita nyatakan di dalam menyambut dan menerima kasih karunia itu, selain dari iman kita di dalam mensyukurinya akan kasih Tuhan yang sedemikian besar bagi hidup kita, dan sekaligus senantiasa hati kita pun menyatakan rasa puji syukur kehadiratnya atas kasih karunia yang telah dicurahkannya kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagaimanapun atau sedemikian pun damai sejahtera Allah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kasih karunia Tuhan juga yang dicurahkan kepada kita. Dan
ketika damai sejahtera Allah itu ada di dalam diri kita. Sekaligus juga hal ini menumbuhkan pengharapan akan tindakan Allah yang dapat memberi segala kebaikan hidup bagi kita semua. Dalam arti kebaikan hidup seutuhnya melingkupi setiap aspek dan setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi sekarang ataupun ke masa akan datang. Dan karena itu, sebagaimana doa dan pengharapan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tentu demikianlah juga keberadaan kita pun sebagai bagian jemaat Tuhan di tengah dunia ini juga boleh disapa oleh kebenaran firman ini. Ketika kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita, itulah yang menyatakan berkat-Nya yang daripadanya telah tercurah kepada kehidupan kita. Dan ketika kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa itu ada di dalam kita, juga yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kehidupan kita sekalian, itulah juga yang meneguhkan dan menguatkan baik iman maupun pengharapan kita, sukacita kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita sekarang dan ke masa akan datang. Dan karenanya, kiranya dari hal ini juga kita boleh terus menghidupi dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan juga menyertai hidup kita, aktivitas kita sekarang ini dan sampai ke masa akan datang. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, sumber kasih karunia dan damai sejahtera, kami sungguh bersukacita menerima kebenaran firman-Mu ini. Oleh karena kami anak-anak Tuhan yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, tapi di dalam anugerah-Mu telah mencurahkannya kepada kami semuanya. Karena itu, biarlah kami boleh terus bersandar kepada kasih karunia-Mu dan menikmati damai sejahtera Tuhan yang tercurah bagi kehidupan kami. Di tengah berbagai permasalahan, pergumulan, dan tantangan-tantangan kehidupan kami. Sehingga kami di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa boleh diteguhkan dan dikuatkan, tidak kehilangan sukacita dan pengharapan apapun yang mendera dan yang sedang kami hadapi, yang mungkin dapat bermaksud untuk mendukakan dan melemahkan hidup kami. Karena itu ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, biarlah senantiasa kami boleh bersandar hanya kepada kemurahan-kemurahan Tuhan saja bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. GKPS TV